dan persiapan-persiapan yang harus dilakukan, yang perlu kita persiapkan untuk menyambut masa pensiun yang nantinya akan diulas secara mendalam oleh narasumber kita hari ini. Oke. Alhamdulillah Pak Prof. Zudan, Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional sudah join bersama kita. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, saya sudah gabung dari tadi. Saya sudah menyapa moderator, tapi nggak dengar kayaknya. Oh iya, maaf, Prof. Maaf. Silahkan dimulai. Izin dimulai ya, Prof. Selamat pagi, Pak Zudan. Suara saya bisa ditangkap, Bagus, Pak? Pak Agung, terima kasih banyak. Saya sudah lihat Bapak dari tadi, terima kasih, Pak Agung. Baik, izin dimulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan semesta alam, sumber segala kasih dan kebaikan, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul bersama secara daring pada hari ini Selasa 11 Februari tahun 2025, yang insya Allah dalam keadaan sehat dan semangat tentunya. Perkenalkan, saya Mulia Fitri, Duta Korpri Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya dipercaya menjadi moderator dalam acara webinar Korpri Menyapa ASN seri ke-99 yang mengambil tema Pensiun ASN Bisakah Sejahtera? Baik Bapak Ibu Sobat ASN, karena acara ini adalah Korpri Menyapa ASN, terlebih dahulu saya akan menyapa Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional, Prof. Zudan Arif Fahrullah. Selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi. Sukses selalu. Langsung aja lanjut. Mari. Ya, baik. Karena waktu udah telat lama ya. Tadi saya udah masuk. Oh ya, baik. Lanjut saja, silakan. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya, tadi saya sudah menyapa narasumber. Baik, kita langsung saja. Selanjutnya, untuk memupuk rasa nasionalisme kita pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars Korpri. Kepada
Baik Bapak Ibu, sebelum mendengarkan dan menyimak materi pada hari ini, perlu kiranya memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga dapat bertemu, bertegur sapa, dan menimba ilmu pada hari ini. Untuk itu kepada Bapak Edi Jaya Johana, dipersilahkan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita awali kegiatan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara ini berjalan dengan lancar. Izinkan saya akan memandu doa ini secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah dengan segala puji baginya. Maha suci Allah zat yang maha agung. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, berilah kami petunjuk dengan petunjuk-Mu. Perlihatkan kepada kami kemurahan dari kemurahan-Mu. Dan turunkanlah kepada kami berkah dari berkah-Mu. Allahumma ja'al awsa rizqika alaina indaka kibari sinina wa inqita'i umurina. Ya Allah, jadikanlah rezekimu yang paling luas bagi kami saat menuanya usia kami dan hampir habisnya umur kami. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah jasad kami, terangilah hati kami, tetapkanlah iman kami, berikanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami pada kebaikan, dan jauhkan kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala kebutuhan kami dalam agama kami, dunia dan akhirat kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, menyongsong masa pensiun seringkali kita dibayangi oleh ketidakpastian akan kesejahteraan finansial. Kerap kali kita menghadapi kenyataan bahwa pendapatan pensiun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tentu saja kondisi tersebut menimbulkan kecemasan, tetapi juga menuntut strategi dan perencanaan yang matang untuk memetakan dan mengantisipasi risiko finansial di masa tua. Baik Bapak Ibu, mari kita simak paparan dari Bapak Prof. Zudan Arif Fahrullah, Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara yang akan mengulas topik pensiun ASN, bisakah sejahtera? Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. rekan-rekan semuanya yang ada di Indonesia Barat, agak siang untuk yang Indonesia Timur, dan selamat siang untuk yang di Timur. Terima kasih banyak Pak Agung, senior saya, yang lama berkecimpung di ASN dan sekarang aktif sebagai pimpinan di Persatuan Perdata Republik Indonesia. Terima kasih Pak Agung waktunya yang sudah diluangkan. Mohon berkenan berbagi nanti setelah sempat dari staf sampai dengan eselon 1, Bapak banyak berkarya, penghasilannya berapa, setelah pensiun berapa, nanti Bapak bisa memberi gambaran pada kami, agar para ASN ini bisa menyiapkan strateginya. Menghadapi pensiun harus seperti apa, dan yang Bapak rasakan pensiun itu tambah sejahtera atau tambah menderita, kira-kira gitu Pak. Atau apa yang harus dipersiapkan, termasuk Pak Deputi Pelayanan, Bapak Aris, Pak Deputi di BKN yang menangani sistem pensiun dan pelaksanaan pensiun yang terus beliau monitor. Pembayarannya dilakukan oleh PT Taspen. Nah, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara sistem pensiun di Indonesia, ini kita harus melihat adanya satu fakta bahwa saat pensiun nanti, kita akan menerima 75% kurang lebih dari gaji pokok. Gaji pokok plus tunjangan keluarga bila ada. Karena sudah bisa jadi saat pensiun sudah tidak ada keluarga yang menempel pada kita. Tapi prinsipnya adalah 75% dari gaji pokok. Nah, gaji pokoknya berapa? Nah, nanti dihitung sampai dengan masa saat terakhir kita pensiun itu. Kalau gaji pokoknya 5 juta, ya terimanya 75% kurang lebih dari 5 juta itu. Nah,
akan terjadi perbedaan yang jauh dibandingkan ketika rekan-rekan semua masih aktif. Yang menjadi pejabat fungsional masih aktif, bisa jadi terimanya 10 juta, 15 juta, ada yang terima 45 juta yang sudah eselon 1, 50 juta, 60 juta, beda-beda. Di Indonesia pendapatan pegawai masih berbeda-beda. Dan nanti saat pensiun akan menerima 75% dari gaji pokok. Nah, ini yang jadi persoalan yang harus kita selesaikan. Karena dengan desain seperti ini, setelah pensiun penghasilannya akan berkurang jauh, turun drastis. Saya bertemu dengan rekan-rekan yang eselon 1 setelah pensiun kaget. Pak Zudan, ternyata setelah pensiun saya hanya terima 4,5 juta dari yang biasanya 45 sampai dengan 50. Hanya terima sekitar 8% dari seluruh take home pay saat masih aktif. Nah, inilah problem kita karena sistem penggajian di Indonesia, gaji pokok plus tunjangan keluarga, plus tunjangan jabatan, plus tunjangan kinerja, atau kalau yang di fungsional tidak dapat tunjangan jabatan, tapi dapat tunjangan fungsional. Yang dapat fungsional ada yang dapat tunjangan kinerja, ada yang tidak dapat. Oleh karena itu dari Korpri konsisten memperjuangkan metode single salary system dengan satu sistem gaji tunggal. Jadi gajinya satu unsur saja. Gaji 15 juta. Tidak ada rincian gaji pokok, tidak ada tunjangan jabatan, tidak ada tunjangan fungsional, sudah single salary system. Sehingga saat pensiun nanti misalnya terima 75%, 75% dari single salary system itu, dari pendapatan itu. Nah, ini yang terus harus kita sampaikan kepada Bapak Presiden agar ASN ini tenang bekerja, tenang sampai dengan saat pensiun. Karena kita harus mempersiapkan dari Korpri itu kesejahteraan ASN sampai dengan sejahtera saat pensiun. Nah, kita tidak boleh lelah, teman-teman, untuk memperjuangkan kesejahteraan ini. Dari Korpri sangat concern dengan kesejahteraan ASN. Kita harus berjuang bersama-sama agar Bapak Presiden, ya, seluruh jajaran para menteri, kepala lembaga memiliki pandangan yang sama. Sebaiknya kita menerapkan single salary system dengan perbaikan saat nanti pensiun, skemanya diperbaiki sehingga semua pensiunan TNI, Polri, ASN bisa sejahtera, bahagia, dan panjang umur. Jadi jangan sampai saat menjadi ASN sudah jungkir balik, cicilan nggak lunas-lunas, ya, kredit sepeda motor, kredit rumah, selesai kredit rumah, anak-anak mulai besar, bayar SPP, kuliah, masih kredit, jangan-jangan nanti sampai pensiun, kredit di BRI belum juga lunas. Apalagi kondisi misalnya harga perumahan semakin meningkat. Maka Korpri juga sudah kerjasama dengan BTN untuk menyediakan perumahan bagi para ASN. Nah, untuk itu mari terus kita sama-sama berjuang, ya, konsisten dari Korpri memperjuangkan kesejahteraan ASN, mendorong sistem penggajian dengan single salary system. Dan ini nanti berimplikasi positif terhadap pensiunan kita semua. Karena insya Allah kita semua akan memasuki masa pensiun. Dan berharap saat pensiun penghasilannya cukup untuk hidup, tetap sejahtera, dan bisa terus berkomunikasi, bersosialisasi dengan kawan-kawan kita, dan tetap hidup sejahtera dan bahagia. Nanti mohon masukan dan saran dari Pak Deputi, Pak Aris yang menangani masalah pensiun ini. Silakan nanti Pak Agung Mulyana, karena pengalaman Bapak yang luar biasa, mengawali karir dari bawah sampai ke eselon 1 di berbagai tempat, sekarang aktif di asosiasi atau perkumpulan pensiunan Persatuan Pradata Republik Indonesia yang menangani teman-teman semua yang sudah pensiun. Dan saat ini juga ada
upaya dari Kementerian Keuangan untuk mengambil alih cara pembayaran pensiunan yang saat ini sudah sangat bagus dikelola oleh Taspen, mau dikelola langsung penyalurannya oleh Kementerian Keuangan. Nah, ini juga perlu kita kaji cermat. Jangan sampai nanti Kementerian Keuangan kinerjanya malah tidak produktif. Ya. Kalau saya lebih concern seperti yang sekarang, kalau ada yang kurang baik tinggal diperbaiki. Taspen sudah sangat bagus melayani para pensiunan, saya melihat itu. Kalau diganti sistemnya, diganti orangnya, ya kita harus cermati. Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan mestinya mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak perlu masuk ke ranah ini, fokus saja sebagai regulator, ya, karena undang-undangnya sudah mengatur secara eksplisit untuk dilakukan oleh PT Taspen. Nah, ini yang perlu juga kita cermati agar tidak ada perubahan yang merugikan para pensiunan. Demikian pengantar saya. Terima kasih Mbak Mulia, Duta Korpi dari Sulawesi Barat. Terima kasih, sukses selalu. Semoga Allah merahmati, menyelamatkan kita semua dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Saya juga ingin menyampaikan salam hangat dari seluruh ASN Provinsi Sulawesi Barat, Prof. Baik Bapak Ibu, tadi Prof Zudan sudah menjelaskan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ASN di masa pensiun. Nah, tentu Bapak Ibu sudah sangat penasaran nih persiapan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyongsong masa pensiun. Nah, hal-hal tersebut nanti akan diulas secara mendalam oleh narasumber kita. Sebelumnya saya akan memperkenalkan sosok kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Narasumber pertama itu Bapak Aris Windianto, Dr. Aris Windianto, MSI. Beliau saat ini jabatannya sebagai Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara. Sangat banyak riwayat jabatan dari beliau, di antaranya juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, kemudian pernah menjadi Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN, kemudian Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya untuk narasumber kedua kita, yaitu Bapak Insinyur Agung Mulyana MRek SC. Saat ini jabatan beliau sebagai Sekretaris Jenderal Persatuan Weredatama Republik Indonesia. Pengalaman kerja beliau yaitu pernah menjadi PJ Gubernur Kepulauan Riau tahun 2015, kemudian Dirjen Bina Adwil Kemendagri tahun 2015, Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri tahun 2013, dan masih banyak lagi. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu dan mendengar lebih banyak paparan materi dari para narasumber kita, langsung saja kita persilakan kepada narasumber pertama, yaitu Bapak Dr. Andes Aris Windianto, MSI, untuk menjelaskan mengenai strategi kebijakan kesejahteraan pensiun ASN. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Mulia. Yang saya hormati Bapak Prof. Zudan Arif Fafrullah, SHMH, Ketua Umum Korpi sekaligus atasan saya di BKN sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara. Yang saya hormati pula Insinyur Pak Agung Mulyana. Salam hormat Pak Agung, luar biasa. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian serta webinar yang berbahagia pada siang hari ini. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesehatan dapat hadir dalam webinar ini. Mungkin saya bisa dibantu materi dari admin, dari host, Mbak. Bisa, kalau enggak saya sendiri. Oke, saya sendiri saja nggak apa-apa ya, Mbak ya. Oke. Sudah muncul, Mbak?
Sudah muncul, Pak. Sudah muncul ya? Baik, sorry. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih diundang untuk berbagi cerita mengenai bagaimana mengelola administrasi pensiun. Dan saya hampir 9 tahun sebagai tadinya Deputi Mutasi, kemudian berubah nama menjadi Deputi Penyelenggaraan Layanan. Jadi, dan salah satu tugasnya adalah menangani administrasi pensiun. Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Prof. Bidan tadi, bahwa saat ini banyak PNS yang lumayan gampang ketika memasuki masa pensiun. Karena tadi disampaikan, terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari antara TPMP waktu aktif sebagai ASN atau sebagai PNS dengan besaran pensiun yang diterima. Mungkin hanya 8% dari TPMP yang diterima. Ini sangat timpang perbedaannya. Apalagi kalau semakin tinggi jabatan seorang PNS, maka perbedaan antara TPMP dengan besaran pensiun yang akan diterima nanti akan semakin besar. Sebagai awal, mungkin sedikit sampaikan bahwa tahun 2023 ditetapkan Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN. Ini menggantikan atau mencabut Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Dan ada cerita menarik juga di salah satu terkait dengan undang-undang. Pada Undang-Undang 5 tahun 2014 ada amanat untuk penyusunan dan penetapan PP tentang sebagai pengganti mengenai Undang-Undang pensiun. Sampai dengan tahun 2023, jadi 2014 sampai 2023, 9 tahun, PP itu tidak terwujud. Jadi diamanatkan tahun 2014 untuk disiapkan PP pengganti Undang-Undang 11 tahun 69 tentang pensiun pegawai pemerintah, dan itu sampai dengan dicabutnya undang-undang itu sendiri, PP-nya tidak terwujud. Nah, dalam Undang-Undang 20 2023, arahnya ada percepatan transformasi manajemen ASN untuk mewujudkan birokrasi Indonesia yang berhubungan dengan kelas. Jadi terdapat banyak perubahan terkait yang diatur dalam Undang-Undang 20 tahun 2003. Kemudian transformasi yang dilakukan atau diamanatkan oleh Undang-Undang ini adalah terkait dengan rekrutmen dan jabatan ASN, kemudian mobilitas talenta nasional. Maka ada wacana bagaimana membangun manajemen talenta nasional, termasuk wacana untuk bagaimana JPT itu bisa di-manage oleh pusat. Kemudian percepatan pengembangan kompetensi, penataan tenaga non-ASN yang sekarang sedang berjalan, dan reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, itu nanti yang menjadi fokus diskusi kita. Selanjutnya digitalisasi manajemen ASN dan penguatan budaya kerja dan citra institusi. Dan kita ketahui bersama bahwa manajemen ASN paling kurang ada 8 unsur, dan salah satunya adalah pemberian penghargaan dan pengakuan, di mana di sana diatur juga mengenai pensiun. Tadi sudah saya sampaikan, bicara regulasi pensiun dan regulasi tentang kepegawaian, sejak tahun 61 sampai tahun 2023, undang-undang yang mengatur kepegawaian itu sudah berubah 4 kali. Sudah ada 4 undang-undang. 5 termasuk penyempurnaan, yaitu Undang-Undang 43 tahun 99 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang 8 tahun 2004. Saat ini Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 yang berlaku terkait dengan aparatur sipil negara. Kalau kita sandingkan dengan regulasi mengenai pensiun, belum ada perubahan. Hanya ada 1 undang-undang yang mengatur mengenai pensiun pegawai dan janda duda pegawai, yaitu Undang-Undang 11 tahun 69. Itu berlaku sampai dengan sekarang ini. Kalau dibanding undang-undang yang lain, mungkin undang-undang ini yang paling sakti, karena sudah sejak tahun 69 sampai dengan tahun 2025 ini masih berlaku.
sebetulnya tadi saya sampaikan bahwa undang-undang ini diamanatkan untuk digantikan atau diubah atau diganti dengan peraturan pemerintah, yaitu diamanatkan dalam, kalau tadi di Undang-Undang 5 tahun 2014 juga diamanatkan, dan di Undang-Undang 20 tahun 2023 juga diamanatkan dalam pasal 74, yaitu Undang-Undang 1169 dan peraturan pelaksanaan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai program pensiun pegawai ASN. Dan di batang tubuh di pasal 22 kalau tidak salah di undang-undang itu bahwa pengaturan nomor pensiun pegawai ASN diatur melalui peraturan pemerintah. Jadi saat ini kita menunggu peraturan pemerintah sebagai pengganti dari Undang-Undang 11 tahun 69 tersebut. Bicara mengenai besaran pensiun atau program pensiun Bapak Ibu sekalian. Saat ini yang berlaku seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Judan, bahwa yang berjalan sistem pensiun kita saat ini adalah manfaat pasti atau defined benefit, di mana manfaat pensiun ini tidak didasarkan pada akumulasi dari iuran peserta, tetapi pada suatu rumusan tertentu yang ditetapkan di muka. Tadi disampaikan, rumusannya adalah kalau pensiun PIP itu maksimal 75%, hitungannya 2,5 kali masa kerja. 2,5% kali masa kerja. Jadi kalau masa kerjanya lebih dari 30 tahun, besaran pensiun pokoknya adalah 2,5 kali 30 berarti 75. Kalau di bawah 30 tahun, tinggal mengalihkan 2,5 per tahunnya. Jadi tidak mesti penerima pensiun besarannya 75% dari gaji pokok. Kalau meninggal dunia dan APS usia 50 tahun dan 20 tahun itu berhak pensiun. BUP itu masa kerja 10 tahun, misalnya 50 tahun itu berhak atas pensiun. Demikian juga dengan reorganisasi. Khusus untuk BUP, 10 tahun masa kerja pensiun. Tetapi masa kerja sebagai PNS sekurang-kurangnya 5 tahun. Jadi kalau punya masa kerja bawaan, seperti teman-teman di KPK yang pernah bertugas di KPK sebelum menjadi PNS KPK, maka dihitung itu diakui. Jika sebagai PNS-nya punya 5 tahun sekurang-kurangnya, dan kumulatifnya masa kerja 10 tahun ini berhak atas pensiun. Kemudian program pensiun adalah penghargaan dan jaminan hari tua bagi pegawai, penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah, maka dihitung tadi masa kerja menjadi dasar. Kemudian sistem pembiayaannya ini juga menjadi perhatian. Sekarang ini pembiayaannya adalah PSBU, jadi dibebankan kepada APBN, bukan iuran dari peserta atau PNS dan juga iuran dari pekerja dalam hal PSBU. Ini sistem yang berlaku saat ini dan itu berlaku sejak Undang-Undang 59. Kemudian manfaat pensiunnya tadi saya sampaikan. Nah, ini untuk pensiun janda duda manfaatnya 36% dari dasar pensiun. Tapi ada minimalnya, minimal 75% dari gaji pokok terendah dalam tabel gaji PNS. Untuk pensiun janda duda PNS yang tewas, manfaatnya adalah 72% dari dasar pensiun. Nah, untuk janda duda PNS yang tewas ini, di samping pensiunnya ada manfaat lain terkait dengan JKK, JKM, dan uang duka tewas. Total keseluruhannya antara 250 sampai 300 juta. Tapi ini bagi yang tewas, kita berharap tidak banyak ASN kita atau PNS kita yang meninggal dunia karena dalam atau karena tugas. Kemudian pensiun orang tua ini diberikan bagi PNS yang pensiun janda duda tewas yang tidak memiliki keluarga lagi, suami, istri ataupun anak, maka diberikan kepada orang tua pegawai yang meninggal tersebut. Permasalahan pensiun yang kita hadapi, Bapak Ibu sekalian, saat ini adalah usia harapan hidup
masyarakat Indonesia itu semakin meningkat, termasuk pensiunan PNS. Maka jumlah penerima pensiun itu setiap tahun meningkat. Saat ini lebih dari 2,3 juta pensiunan. Gaji pensiunan tiap bulan itu dibebankan kepada atau dibayarkan oleh APBN, bukan beban ya, dibayarkan oleh APBN. Kalau beban itu seperti negatif, mohon maaf tulisannya salah. Dibayarkan oleh APBN dengan pendekatan itu beban pensiun atau meningkat setiap tahun. Dengan jumlah pensiunan yang meningkat, maka anggaran APBN yang harus digunakan untuk membayar pensiunan juga meningkat. Kemudian manfaat pensiun lebih kecil dibanding penghasilan terakhir, maksimal 75% dari gaji pokok. Dan kemudian belum ada lembaga yang dibentuk untuk mengelola dana pensiun. Kalau Taspen itu membayarkan hanya juru bayar untuk pensiun, bukan mengelola dana pensiunnya. Ini sepemahaman saya. Maka rasa-rasanya seperti yang disampaikan oleh Prof. Yudan tadi perlu reformasi pensiun. Apakah sistemnya, apakah gajinya yang direformasi menjadi sistem single salary atau sistemnya yang akan dirubah. Itu plus minusnya perlu dikaji dengan hati-hati. Nah, kendala penerapan pensiun ASN. Perlu kiranya tadi saya sampaikan bahwa perlu reformasi pensiun. Kendala penerapan pensiun saat ini adalah struktur dan sistem pengelolaan penyelenggaraan jaminan pensiun belum ditetapkan secara jelas dan efektif. Pemerintah belum menetapkan besaran iuran pemerintah selaku pemberi kerja. Kalau sistemnya mau dirubah. Kemudian manfaat pensiun yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya menjamin kesejahteraan pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Tadi sudah disampaikan di depan. Kemudian ketentuan pelaksanaan program pensiun PNS, TNI, dan Polri yang berlaku sudah tidak sesuai Undang-Undang 1169 dan sebagainya dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Maka dirasa mendesak untuk dilakukan reformasi sistem pensiun PNS. Kemudian reformasi pensiun ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN terutama pada saat memasuki batas usia pensiun atau memasuki masa pensiun. Sesuai dengan mandat Undang-Undang ASN yang ditetapkan, yang akan ditetapkan dengan RPP, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dan aspek kelembagaan tadi belum ada lembaga yang mengelola dana pensiun. Aspek program Bapak Ibu sekalian, optimalisasi program persiapan pensiun. Kemudian opsi perubahan bentuk program pensiun, manfaat pasti atau iuran pasti. Saat ini manfaat pasti. Plusnya apa, minusnya apa tadi sudah disampaikan. Opsi pendanaan yang akan datang. Saat ini PSBU ke skema pendanaan dengan alternatif fully funded atau nasional atau defined contribution. Kalau fully funded adalah pemberi kerja dalam bentuk pemerintah dan PNS itu masing-masing memberikan iurannya untuk dikelola oleh lembaga dana pensiun. Nantinya pada saat masih batas usia pensiun atau masih pensiun, pensiunan PNS ini mendapatkan manfaat dari iuran yang diberikan kedua. Kalau perubahan pendidikan itu iurannya tetap seperti yang sekarang ini defined contribution yang dari PNS-nya, walaupun itu tidak digunakan untuk pembayaran gaji pensiun. Nah, ini opsi-opsi ini yang perlu dikaji lebih lanjut. Nah, sistem pensiun manfaat pasti defined benefit seperti yang sekarang berjalan, besarnya manfaat pensiun sudah ditentukan di awal. Ada persentase tadi. Resiko ditanggung oleh pemberi kerja, peningkatan jumlah pensiun, peningkatan jumlah anggaran yang harus
diberikan untuk pembayaran uang pensiun itu ditanggung oleh pemberi kerja, dalam hal ini pemerintah. Kalau kita geser ke iuran pasti, besaran manfaat pensiun tergantung dari besarnya akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. Nah, ini resikonya ditanggung oleh peserta. Peserta akan mendapatkan manfaat sesuai dengan hasil pengembangan yang dilakukan oleh lembaga pengelola dana pensiun. Kalau sistem pembiayaan PFUGO ini pemberi kerja tidak perlu menyiapkan infrastruktur pengelolaan dana. Tidak ada iuran pemerintah karena pemerintah membayar sepenuhnya berapapun besaran dana pensiun yang diperlukan tiap bulan. Pemberi kerja akan menanggung beban pensiun yang semakin besar. Sebaliknya, jika fully funded, pembiayaan pensiun dari pengelolaan, beban pemberi kerja akan menjadi ringan apabila akumulasi iuran diinvestasikan dengan baik. Tapi resikonya bisa ada risiko di sana, yaitu ketika investasi tidak memberikan keuntungan yang signifikan untuk menjadi manfaat bagi PNS atau pensiunan PNS. Nah, kemudian juga pemberi kerja harus menyiapkan infrastruktur pengelolaan dana yang baik dan profesional. Nah, saat ini sepertinya belum ada itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ini sebetulnya nanti lebih banyak Pak Agung Mulyana yang bisa menyampaikan bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk masa pensiun. Ini hanya saya baca-baca saja dari berbagai literatur dan mungkin juga berbagi pengalaman dari banyak senior-senior kami, senior saya, baik di BKN maupun di instansi lain. Dari sisi keuangan, jauh-jauh hari kita perlu menyiapkan keuangan kita untuk masa pensiun. Kalau ini mungkin Prof. Bidan bisa memberikan sharing pengalaman beliau, karena saya tahu bagaimana Prof. Bidan menyiapkan keuangannya nanti untuk masa masuki pensiun, termasuk top up dana pensiun. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita hanya mendasarkan pada pensiun yang akan kita terima sebesar 75% dari gaji pokok, umumnya rata-rata itu nerimanya adalah sekitar 4 juta. Maka kalau hanya menggantungkan pada uang pensiun itu tiap bulannya, tentu saja ini akan berat, apalagi bagi kita yang tinggal di perkotaan. Kalau tinggalnya di pedesaan, mungkin bisa. Untuk itu cukup untuk 1 bulan berdua. Dengan asumsi anak-anak itu sudah tidak ada yang menjadi beban dari kita ketika kita memasuki masa pensiun. Nah, salah satu hal yang mungkin bisa disiapkan bagi rekan-rekan PNS, terutama yang masih lama masa pensiunnya, adalah top up dana pensiun. Dari PT Taspen melalui Taspen Life itu banyak program untuk top up dana pensiun ini. Kemudian persiapan bisnis dan lain-lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari sisi psikologi ada perlu penyiapan dari mental dan psikologis kita. Apalagi kita yang biasanya yang jabatannya tinggi, ketika menghadapi pensiun itu seringkali orang melihatnya shock gitu. Kemudian kegiatan produktif, ini jauh hari sebelum masih pensiun, saya sarankan jangan saat mendekati masa pensiun. Karena untuk memulai usaha pada masa pensiun, baru mulai itu agak sulit. Rata-rata mungkin hanya 0, atau berapa 1-2% saja yang berhasil. Maka pelatihan usaha kecil, keterampilan, dan lain-lain itu baiknya jauh-jauh hari sebelum memasuki masa pensiun dan dimulai ketika belum memasuki masa pensiun untuk usahanya. Kemudian menjaga kesehatan dan kebugaran, bisa olahraga. Saya kira olahraga rutin itu penting. Dan satu lagi yang mungkin perlu saya sampaikan, yaitu bagaimana kita terus bergabung dalam komunitas. Dalam hal ini ada Pak Agung selaku Sekjen PWNI,
Jadi di PWRI kita bisa tahu ada banyak kegiatan di sana dan juga banyak peluang-peluang untuk peningkatan ekonomi kita. Dan di luar itu kita bergaul, berkumpul dengan banyak orang, apalagi yang seusia dan juga lingkup kita itu sama pensiun itu akan memberikan kesehatan jiwa kita lebih. Kita bertemu tiap hari, bercanda dan sebagainya. Sebagai contoh, bapak saya itu bendahara PWRI di kecamatan. Walaupun kondisi sakit saat gaji pensiunan itu keluar itu memaksakan diri untuk ke kantor pos, bukan untuk mengambil gajinya, tetapi untuk lebih banyak bertemu dengan teman-teman sama pensiunan dan bisa bercanda dan lain sebagainya. Nah itu yang bisa kita lakukan. Ya banyak PT Taspen melalui Bank Mantap juga banyak kegiatan terkait yang untuk memfasilitasi para pensiunan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya kira itu beberapa yang dapat saya sampaikan. Saya yakin ini tidak memuaskan dan tidak bisa menjawab bagaimana kita masuk pensiun bisa sejahtera. Nanti mungkin itu akan terjawab oleh pelakunya sendiri, yaitu Pak Agung selaku Sekjen PWRI. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Aris Widianto, MSI, atas informasi yang sangat menarik kepada kita semua mengenai kebijakan seputar pensiun, dana pensiun, program dana pensiun, dan berbagai resiko yang mungkin dapat kita hadapi. Saya lihat partisipan sudah banyak yang raise hand, tapi tahan dulu karena sesi tanya jawab akan ada di akhir nanti setelah kedua narasumber memaparkan materinya. Baik, selanjutnya kita persilahkan kepada Bapak Insinyur Agung Mulyana, MRek SC, untuk mengulas topik mengenai kesejahteraan pensiunan antara harapan dan kenyataan. Kepada Bapak dipersilahkan. Izin Bapak masih mute. Izin Bapak, suaranya belum terdengar. Oke, ya sudah. Sudah masuk? Oke. Sudah Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Zudan yang saya hormati, Ketua DPN Korpri, Pak Aris, Deputi PLM PKN yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu sekalian semua, para senior di Purna Bakti, saya sebutnya Purna Bakti PNS. Kepada kami dari PWRI diminta untuk menggambarkan kesejahteraan pensiunan antara harapan dan kenyataan. Jadi saya ingin menggambarkan sedikit apa yang kita perkirakan harapan dari setiap orang yang pensiun itu. Mungkin sudah bisa ditayangkan sambil menunggu. Ya, baik. Kita mulai yang pertama. Silakan slide yang pertama. Lanjut. Harapan dari pensiunan atau para purna bakti itu ketika masuk di masa pensiun itu adalah pertama tentu harapan sehat di masa pensiun. Ini backupnya ada pada sistem jaminan kesehatan nasional yang pelaksananya adalah BPJS Kesehatan. Tapi kalau mau sempurna tentu dengan asuransi kesehatan lainnya yang dibayar sendiri dari kantong. Kemudian harapan berikutnya adalah harapan sejahtera lahir batin. Tersedianya pondokan atau rumah tinggal baik sewa atau milik.
kita lihat contoh-contoh banyak sekali ketika sudah pensiun harus keluar dari rumah dinas dan segera dieksekusi rumah dinas itu, akhirnya terlunta-lunta rekan kita pensiunan ini. Dan ini yang perlu difikirkan oleh kita bersama, baik PWRI maupun Korpri, supaya teman kita yang nanti akan pensiun itu tidak terlunta-lunta. Kita harapkan sejahtera. Kemudian cukup pangan. Kami berpendapat bahwa harapan kesejahteraan itu ketika pensiun itu tidak, mohon maaf, tidak susah makan, tetapi gampang pangannya ada. Kemudian mudah bergerak, bersosialisasi dan berkegiatan. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita kurang bergerak, kita akan cepat kaku, urat-urat dan sebagainya, sehingga saya menyarankan ini merupakan satu harapan juga, dan ini juga banyak teman-teman yang berharapan bahwa ketika masuk masa pensiun tetap bisa ada kegiatan yang bergerak. Yang berikutnya adalah tersedia dukungan fasilitas. Bukan meminta spesial khusus untuk para pensiunan, tetapi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, terutama yang tinggal di DKI Jakarta, kita mendapatkan keringanan pajak. Semua pensiunan itu dapat keringanan pajak PBB. Kemudian retribusi terhadap keringanan. Kita angkutan Transjakarta dapat pembebasan 0 rupiah, baik yang bersifat oplet maupun yang bersifat bus. Tapi mudah-mudahan nanti akan menjurus seluruh Indonesia dengan dorongan dari Korpri dan dari PWRI, supaya angkutan untuk para senior citizen ini dapat gratis. Kalau di Jakarta sudah gratis. Ini harapan kita supaya para pensiunan ini sejahtera. Kemudian harapan kejelasan tentang pengelolaan sistem pensiun. Nah, ini yang terkait dengan penjelasan Pak Aris tadi. Kejelasan tentang sistem pembiayaan pensiun. Sistemnya ini pay as you go, masih kita mau teruskan, contribution ataupun sistem lain lah yang akan ditetapkan. Ini semua bisa diatur di dalam undang-undang. Masalahnya undang-undangnya tadi sudah Pak Aris sampaikan sudah ketinggalan zaman. Undang-Undang nomor 11 tahun 69 tidak mengatur tentang bagaimana sistem itu kita kembangkan. Ada 11 aspek yang perlu diatur di dalam undang-undang yang baru. Karena tadi Pak Aris menyampaikan bahwa reformasi pensiun itu antara lain mandatnya ada di undang-undang baru tentang ASN yang diminta akan diatur dengan PP. Tidak bisa diatur dengan PP. Itu harus diatur dengan undang-undang. Menggantikan undang-undang nomor 11 tahun 69. Mencabut undang-undang tersebut dan menggantikannya dengan undang baru dengan mengatur ada banyak aspek yang harus diatur tentang pensiun. Kemarin waktu undang-undang tentang ASN itu diperbaiki, kami dari PWRI sudah mengirim surat resmi kepada Komisi 2 DPR, masukan tentang apa yang harus diperbaiki, tetapi masukan kami dianggap terlambat. Padahal banyak yang harus diatur terkait dengan pensiun. Kemudian kejelasan tentang besaran manfaat, tadi sudah Pak Aris sudah menyampaikan, kalau ada inflasi bagaimana itu bisa disesuaikan dengan inflasi. Ini juga tidak fleksibel pengaturan yang ada dalam undang-undang pensiun yang ada sekarang, sehingga manfaatnya itu diatur, ya kalau bisa diatur, kalau tidak diatur. Jadi kita sudah sempat 2 tahun kita tidak menerima kenaikan gaji pensiun. Kemudian usia pensiun, ini harus ditetapkan jelas. Ada yang 58, ada yang 60, ada yang 65, ada yang 70. Kalau menurut kami di PWRI, kami sudah sepakat bahwa semua usia pensiun 58 sesuai dengan undang-undang. Selebihnya adalah kalau diperlukan tenaga oleh pemerintah, itu dengan kontrak. Jadi kontrak, jadi ada kesejahteraan yang terjamin. Kemudian cakupan peserta pensiun yang diatur dengan undang-undang sekarang, Undang-Undang 11 itu, Undang-Undang 11 tahun 69 itu hanya mengatur pensiun pegawai, pensiun janda, dan duda pegawai. Tapi tidak mengatur pensiun BUMN bagaimana, pensiun BUMD bagaimana. Di daerah banyak BUMD yang juga masuk masa pensiun, kita perlu atur. Kemudian perlindungan bagi janda duda pensiunan. Ini juga tidak jelas dengan undang-undang. Harapan kami semua para pensiunan ini bisa diatur jelas. Karena ada perbedaan antar perlakuan.
janda duda TNI Polri dengan janda duda PNS. Jadi kalau kami yang pria ini PNS meninggal dunia, pensiunan, janda kami itu dapat 3 bulan. Dan kemudian, tapi di TNI lain lagi. Aturan ini kita perlu atur supaya jangan ada perbedaan. Kemudian transparansi pengelolaan dana pensiun. Dana pensiun kita, dana pensiun PNS, itu kan dititipkan kepada PT Taspen. Tetapi kami tidak pernah menerima gambaran bagaimana rencana pendayagunaan tersebut. Sehingga mohon maaf, ini di forum yang mulia ini saya kemukakan bahwa telah terjadi juga penyimpangan dalam pemanfaatan dana pensiun itu. Dan itu sudah fakta. Dan jadi saya tidak sekarang masih diusut oleh yang APH, aparat penegak hukum. Intinya adalah kami tidak ikut dalam pengawasan. Mestinya kalau dana kami itu mau diinvestasikan, kami juga ikut mengawasi. Kemudian kesesuaian dengan kebijakan perlindungan sosial lainnya di Undang-Undang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional, pemberi kerja dan pekerja menyimpan sejumlah dana untuk jaminan hari tua. Kita tidak ada aturannya dalam Undang-Undang nomor 11. Hanya gaji kita saja yang dipotong PNS ini. Kemudian sebelum memasuki masa pensiun, PNS berharap dipersiapkan dengan kegiatan pelatihan dan pembekalan. Saya adalah contohnya. Masuk masa pensiun itu tidak pakai dipersiapkan, masuk saja dalam masa pensiun dan siap tidak siap, dan ini terjadi di seluruh lapisan PNS. Saya kira ini berakibat, nanti kita lihat di akibatnya, bahwa kita tidak memasuki suatu medan baru yang kita tidak ada persiapannya. Baik, lanjut. Kenyataan yang ada, tadi harapan, sekarang kenyataan yang ada. Jumlah semakin meningkat, jumlah lansia ini diantaranya tentu lansia mantan PNS itu tahun 2023 31 juta. Tahun 2045 itu lansia kita diperkirakan 63 juta orang. Dan diantaranya 3,5 juta adalah anggota PWRI pensiunan atau purna bakti PNS. Kenaikan rata-rata yang pensiun se-Indonesia itu rata-rata 150.000 orang pensiun seluruh Indonesia. Ini kalau tidak mengalami persiapan akan terjadi bahwa banyak kualitas atau kondisi fisik mental menurun, dan belum lagi dengan dampak dari dinamika global, lingkungan alam, pemanasan global, perubahan musim dan sebagainya. Yang paling menyedihkan adalah mereka tidak bisa melakukan adjustment pribadi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan. Data sementara menunjukkan bahwa hanya sekitar 7% dari anggota pensiunan yang dapat menikmati masa pensiun. Selebihnya belum atau tidak siap menghadapi masa pensiun. Tahu-tahu besok sudah pensiun. Dan mereka masih keluar rumah dengan membawa tas dan berseragam korpri. Ternyata, oh hari ini tidak ada apel karena saya sudah libur. Kemudian tidak paham tentang masa pensiun, tentang apa sebenarnya yang terjadi di dalam masa pensiun. Menghadapi masalah keuangan, terpaksa bekerja lagi di luar kompetensi. Jadi bekerja tetapi di luar kompetensi yang ada. Kemudian biaya hidup semakin tinggi, belum mempunyai rumah tinggal yang memadai. Ini kenyataan yang ada. Kemudian 80% SK pensiunnya disekolahkan. Jadi ini kenyataan, Bu moderator, Bu Fitri, 80% anggota kita itu SK pensiunnya disekolahkan, baik di Perum Pegadaian maupun di bank dan sebagainya. Mudah-mudahan jumlahnya semakin menurun yang SK pensiunnya disekolahkan. Kemudian ada yang terjerat dengan pinjol dan judol. Lanjut. Nah, tadi Pak Aris Pariputi menyampaikan bahwa peran PWRI, peran organisasi bisa menjembatani. Kami telah berperan menjembatani antara kondisi nyata dengan harapan yang diinginkan. Prinsipnya adalah perbaikan kondisi ini tidak bisa dilakukan sendirian, harus bersama-sama. Korpri
PWRI dan Korpri harus bergandeng tangan. Kita harus bersama-sama memperbaiki ini. Jadi Bapak Ketua Korpri yang saya hormati, kita harus bersama-sama bergandengan tangan memperbaiki. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bersama-sama mengusulkan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69. Tidak hanya itu yang menyangkut dengan kita semua para pensiunan. Ada lagi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lansia. Itu juga harus diperbaiki. Kalau tidak, kesejahteraan lansia itu hanya kesejahteraan di atas kertas. Tidak bisa kita hidup sejahtera dengan sebagaimana yang harus semestinya. Kemudian perbaikan kondisi harus konseptual. Kita harus punya pemikiran arah mana yang kita tuju. Dan bersifat taktis serta terorganisir. Tidak bisa bersifat parsial. Kemudian sambil melakukan upaya besar, upaya kecil kita tetap lakukan. Nah, inilah yang kita lakukan di PWRI untuk teman-teman mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun. PWRI adalah organisasi perjuangan para pensiun. Ini tidak hanya organisasi baru kemarin, tetapi organisasi sejak tahun 1962 mempersatukan 21 organisasi pensiunan PNS dalam satu wadah. Dan saya hanya ingin menyampaikan bahwa tahun 1993 seluruh organisasi pensiunan itu sepakat bahwa PWRI adalah wadah tunggal pensiunan seluruh Indonesia. Kemudian ada yang tanya, bagaimana dengan organisasi pensiunan lainnya yang mereka adalah ikut di dalam PWRI sebagai OP, organisasi pensiunan instansi. Jadi seperti di Kementerian Dalam Negeri ada OP PWRI, Kementerian Dalam Negeri yang bernama P2BP, Persatuan Purna Bakti Pegawai Kementerian Dalam Negeri, dan yang lain juga begitu. PWRI bersifat nasional, tujuannya mempersatukan persatuan dan kesatuan, solidaritas Tama agar memiliki moral yang kuat dalam masa pensiun dan mewujudkan kesejahteraan bagi para pensiunan. Kita lanjut saja. Terus, kegiatan yang sudah kita lakukan apa? Kegiatan kita adalah menyelenggarakan sekolah lansia PWRI Gantari. Ini sudah kita lakukan tahun 2024, sekolah lansia yang primer kita lakukan di RPTRA Pondok Labu, dan ini akan dilanjutkan tahun 2025 ini. Dan kami sudah bertemu dengan Gubernur terpilih DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, dan memohon dukungan untuk memperluas cakupan sekolah lansia ini. Kepada cabang-cabang PWRI seluruh daerah, kami sampaikan buku petunjuk untuk menyelenggarakan sekolah lansia. Sekolah lansia ini penting, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, agar teman-teman lansia ini bisa tetap produktif, bisa tetap sehat. Lanjut, kemudian penyiapan MOU dengan Kemenaker, ini sudah kita lakukan. Penyiapan MOU dengan Kemendagri sudah ditandatangani. Jadi setiap pegawai negeri sipil Kementerian Dalam Negeri yang akan pensiun itu akan melalui tahapan pelatihan dan pembekalan bersama antara Biro Kepegawaian Kemendagri dengan PWRI. Materinya sudah disiapkan. Kemudian lanjutnya lanjut kita percepat karena waktunya perlu kita untuk kegiatan tahun 2025. Kami telah bertemu rombongan PWRI ini bertemu dengan Balik DPR RI untuk mengusulkan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69. Jadi bukan hanya OMDO, tapi kami langsung ke DPR dan kami bertemu dengan Ketua Balik, Bapak Dr. Bob Hasan, dan juga kami mengusulkan perbaikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98. Kami lakukan ini tanggal 20 Januari 2025 yang baru lalu, ketemu dengan Balik DPR RI, dan dimintakan pada kami untuk membuatkan kajian makalah yang lebih lengkap. Kemudian pertemuan dengan Gubernur KDKI terpilih Jakarta untuk pengusulan lanjutan dukungan terhadap sekolah lansia. Jadi yang sekarang sudah dilakukan di Jakarta Selatan, kami mohon dukungan Pak Gubernur agar tahun 2025 ini di seluruh wilayah Jakarta itu diselenggarakan sekolah lansia.
baik yang sekolah lansia yang diselenggarakan sendiri oleh Pemda DKI maupun oleh PWRI bersama PWRI. Kemudian kita lanjutkan penyelenggaraan sekolah lansia, kemudian perbaikan MOU. Kami memiliki MOU tidak hanya dengan Kemdagri, dengan Kemenaker, juga dengan BP Tapera. Dengan BP Tapera ini adalah Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat. BP Tapera itu menerima mandat dari ex-Bapertarum untuk mengembalikan uang tabungan perumahan kepada pegawai-pegawai yang tadinya menyimpan dana tabungan perumahan di Bapertarum, tetapi Bapertarum dibubarkan dan semua tanggung jawabnya diserahkan kepada BP Tapera. Dan BP Tapera kesulitan untuk menemukan di mana para pegawai yang sekarang sudah pensiun. Dan itu bekerja sama dengan kami, dan memang tidak mudah karena sampai sekarang juga belum tuntas. Kita akan lanjutkan sekarang dengan memperbaiki MOU-nya. Kemudian dengan kementerian-kementerian yang berubah nomenklatur. Jadi kami sudah ada MOU juga dengan kementerian lainnya yang sekarang berubah nama. Jadi seperti misalnya tahun lalu dengan Kementerian Koperasi dan UKM, sekarang Kementerian Koperasi sendiri, UKM sendiri, sehingga kita harus perbaiki. Kemudian perayaan HUT PWRI tahun ke-63 tahun ini akan bersamaan dengan peresmian gedung baru PWRI, penyelenggaraan seminar nasional tentang peningkatan kesejahteraan Purnabakti PNS melalui perbaikan Undang-Undang 1169 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 98. Ini kami rencanakan kami akan mengundang teman-teman seluruh Indonesia dari PWRI seluruh Indonesia untuk kita membahas masukan bagi perbaikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 69. Nanti akan saya sampaikan hal-hal yang perlu kita perbaiki. Kemudian ada pementasan kesenian dan lain-lain. Lanjut. Terus lanjut. Ziarah ke TMP Kalibata ini rutin setiap tahun kami kepada senior PWRI yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nah, terakhir langkah menuju ke kesejahteraan pensiunan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah perbaikan revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 69 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawai, perbaikan revisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 98 tentang kesejahteraan lansia, perbaikan revisi Undang-Undang 11 tahun 69 tentang pensiun, ini mencakup perbaikan tentang bagaimana undang-undang baru itu mengatur fleksibilitas respon terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi. Kemudian sistem pembiayaan pensiunan. Ya kita pilih saja, kita mau tetap pay as you go atau kita mau pilih contribution atau kita pilih sistem lain lah yang kita sepakati bersama. Kemudian keterbatasan dalam pengelolaan dana pensiun ini juga tidak memberikan optimalisasi tentang peluang investasi. Ini perlu kita perbaiki. Pengawasan terhadap penggunaan uang pensiunan juga kita perbaiki. Kemudian minimnya perlindungan terhadap pensiunan perempuan. Ini juga belum diatur dengan Undang-Undang Nomor 11, terutama janda pegawai yang mungkin menghadapi kesulitan dalam ekonomi. Kurang sinkronnya dengan undang-undang baru, kita punya banyak undang-undang baru, antara lain mengatur tentang sistem jaminan sosial, tentang ASN yang juga kita belum atur. Yang perlu kita atur adalah melalui revisi undang-undang kita melakukan penyesuaian, memberikan kemudahan dalam penyesuaian terhadap inflasi, diversifikasi dana pensiun, peningkatan pendidikan pensiun. Ini kita perlu masukkan dalam satu undang-undang menjadi mandat bagi pemberi kerja, yaitu pemerintah, bahwa pemerintah wajib mempersiapkan PNS yang akan memasuki masa pensiun. Jadi rekan-rekan anggota Korpri yang pada pagi ini ikut dalam seminar ini, belum ada mandatnya bahwa yang mengharuskan bahwa pemberi kerja kita, majikan kita, yaitu pemerintah, harus menyiapkan teman-teman yang akan masuk masa pensiun. Bagaimana penyiapan itu? Kami telah membahasnya dengan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri karena kami terikat dengan MOU dan sudah ada
materi yang perlu jalankan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Tapi ini saya kira kita perlu perluas seluruh kementerian, kita perlu persiapkan teman-teman. Kemudian integrasi dengan undang-undang baru juga perlu kita siapkan. Saya kira secara umum itu yang kami siapkan. Lanjut, terakhir apa? Ini adalah gedung kantor PWRI yang baru yang insya Allah selesai pada bulan Juli. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih banyak atas informasinya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur raise hand untuk bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan. Nah, di sini saya lihat sudah ada 3 orang yang mengangkat tangan. Untuk pertama saya persilakan kepada Ibu Feni Bandung untuk menyampaikan pertanyaannya. Dan sebelumnya Bu mohon untuk menyebutkan asal instansi dan pertanyaannya ditujukan kepada narasumber yang mana. Terima kasih. Masih mute Bu Feni? Saya atau Bu Kendi? Oh Ibu ini dulu, baik mungkin karena Bu Feni ada kesalahan teknis, kami persilakan ke Ibu Sofi. Oh ya, oke. Terima kasih ya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya Ibu Sofi Ceturangan dari Penyelenggara Kristen Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Apakah ini bentuk pertanyaan atau pernyataan? Karena kebetulan Pak, ini kan karena di-share harus kita ikuti. Saya baru beberapa tahun, maaf ya agak ribut di luar. Baru beberapa tahun, baru 2023 saya lulus, dan itu pun bukan PNS ya, hanya P3K. Hanya P3K dan sudah bicara pensiun, saya kira tidak ada kaitan sebenarnya ya, apakah betul atau tidak. Tidak ada kaitan dengan kami, tapi karena kami diminta harus ikut, cuman bagi saya tidak apa-apa untuk mengikuti prosesnya, karena cukup menarik juga. Walaupun mungkin tidak berkaitan sama kami sebagai P3K ya. Saya tadi tertegun dengan materi dari PWRI ya, dari Bapak yang cukup senior, menyangkut usia yang tidak jelas nih untuk pensiun ya, walaupun mungkin tidak saya ya, karena kalau P3K kan tidak ada bicara pensiun selama ini. Ketika saya ikuti satu kegiatan, kami tidak ada pensiun, tapi kalaupun ada kan kayak puji Tuhan lah. Di sini dijelaskan di undang-undang nomor berapa, kurang jelas pensiunnya, ada yang 58, ada yang 60, dan ada yang lebih dari 60. Dan karena itu ada kerinduan untuk meminta ada revisi ya tentang undang-undang. Apakah kaitannya tentang usia, penetapan usia yang harus jelas, ataukah tentang yang akan diperoleh atau didapatkan oleh pensiunan TNI Polri, janda duda TNI Polri, atau janda duda PNS. Apakah itu yang dimaksud dengan keinginan untuk merevisi undang-undang, supaya ada revisi undang-undang, ataukah kaitan dengan penetapan yang jelas tentang usia pensiun itu? Karena saya juga penasaran, walaupun saya bukan PNS, tapi saya P3K yang sudah usia 58 tahun ini. Jadi apakah memang di usia 58 tahun P3K saya berakhir untuk kontraknya, atau bagaimana? Ini kan perlu juga kejelasan. Ya, kami yang P3K ya, apakah memang usia 58 tahun sudah berakhir kontrak kerja kita? Saya kira mungkin itu tujuan yang paling utama nih, memastikan apakah saya di usia 58 tahun ini sudah habis putus kontraknya. Saya tidak bicara pensiunnya karena ini tidak ada kaitannya ya sama P3K. Oke, mungkin agak panjang, mohon maaf. Terima kasih kedua narasumber, terima kasih untuk waktunya. Boleh di-mute lagi karena kami tidak bisa dari sini. Oh, ya, Kasih baik. Pak ya. Ditam dulu Ibu pertanyaannya. Selanjutnya kami persilakan penanya kedua dari
dari yang namanya Kecamatan Jirak Jaya, apakah ada orangnya, Bapak? Oh, sepertinya ada kendala teknis. Kita lanjut ke penanya selanjutnya, yaitu dari Bapak Yudi. Bapak Yudi dipersilahkan. Mohon berkenan untuk pertanyaannya dipersingkat saja ya, Bapak. Di mute. Bapak Yudi posisinya masih di mute. Anita. Oh, kita lanjut saja ke Ibu Anita Susanti. Baik, Ibu Anita diperkenankan untuk menyampaikan pertanyaannya, singkat saja ya, Bu. Ya, di mute juga. Halo, 1, 2, 3. Oh, ini sudah ada yang unmute. Ya, Dari Bapak Amhar. ya, Dipersilakan, Bapak. baik. Terima kasih sebelumnya. Saya mau bertanya kepada Deputi ya repot juga, kepada narasumber ya repot juga, kepada Ketua ya repot juga. Jadi begini, pensiunan itu kan perlunya hanya uang, tidak lebih daripada itu. Dan cara mengelola uangnya, mereka punya hambatan. Nah, sebaiknya saran saya kepada kalaupun dibentuk lembaga baru tentang pengelola pensiun, itu akan mengeluarkan biaya lagi, akan cost-nya akan ada. Nah, bagaimana pensiunan ini dapat menyertakan modalnya kepada pengelola? Ini siapa yang mau mengelola ini? Jadi masing-masing pensiunan mungkin apakah dia bisa membeli sekian persen saham-saham yang ada di BUMN, kan begitu nih. Jadi sehingga uang pensiunnya tidak habis begitu terima pensiun dari taspen habis itu per bulan terima habis dan dia tidak menghasilkan lagi. Nah, maksud saya bagaimana uang pensiun itu atau uang taspen itu dapat dikelola. Nah, ini tentu harus ada pengelola. Apakah karena tidak semua wilayah provinsi, kabupaten, kota yang punya akses untuk seperti itu. Itu satu. Yang kedua, tapera. Nah, selama ini tapera itu akan diambil apabila mengajukan pinjaman untuk perumahan. Nah, itu kan melalui KPR BTN. Biasanya tidak semua wilayah ada BTN. Kan jadi problemnya di situ. Nah, programnya apakah uang tapera itu bisa diinvestasikan melalui suatu pengelola pensiun lah, dana pensiun gitu, sehingga persentase yang akan didapat dari modal yang dia investasikan ke pengelola pensiun itu bisa menghasilkan. Jadi selama modalnya masih ada, dia akan menerima terus dividen-dividen yang ada. Saya rasa perlu dikaji ke sana, karena kalau kita tambah lagi struktur pengelolaan seperti Pak Zudan bilang, itu perlu dikaji, ya saya rasa juga benar. Karena apabila bangun lembaga baru akan timbul cost baru gitu. Nah, ini kan akan membebani begitu. Saya rasa demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya, untuk pertama kami persilakan dulu kepada narasumber yang kedua, Bapak Insinyur Agung Mulyana, untuk merespon pertanyaan dari para penanya. Kepada Terima Bapak. kasih, Bu Moderator. Tadi Bu Sofi Ceturangan itu menyampaikan tentang P3K. P3K kan memang tidak ada pensiun, tapi beliau nanyakan tentang batas usia pensiun. Betul, secara umum pegawai negeri sipil itu pensiunnya pada usia 58. Tetapi kemudian ada pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan eselon tertentu, yaitu misalnya eselon 1, eselon 2, eselon 1, itu yang sekarang namanya istilahnya JPT, jabatan JPT Madya, JPT Pratama, itu bisa sampai 60. Kemudian 60 baru pensiun. Kemudian dosen itu 65.
profesor tuh 70 saya kira. Atau mungkin hakim. Saya pikir kita samakan semua menurut pemikiran yang berkembang di dalam diskusi di PWRI, semua 58 pensiun. Kalau masih ada yang mau dipakai oleh pemerintah, oleh negara, maka personil yang bersangkutan itu dikontrak oleh negara. Jadi negara mengontrak personil yang bersangkutan, begitu. Tetapi ini beda dengan P3K yang dari awalnya memang kontrak. Tetapi untuk kita yang PNS ini, 58 itu pensiun. Setelah pensiun itu bisa dikontrak oleh negara. Dengan demikian maka kalau memang nggak dikontrak oleh negara ya pensiun habis. Kemudian muncul kader-kader baru di pemerintahan. Jadi pemerintahan ini akan diisi oleh kader-kader muda yang dinamis dan pemikirannya bergerak dengan cepat. Itu saya kira Bu Sofi. Tapi apakah pertanyaan Bu Sofi kan apakah kami yang P3K ini umur 58 ini sudah harus berhenti kontrak? Itu saya tidak tahu kontraknya P3K itu. Nanti mungkin bisa ditanyakan sama Pak Deputi, Pak Aris. Kemudian yang kedua Pak Amhar, pensiunan itu perlunya uang, tidak Pak, tidak hanya uang. Tapi pensiunan itu perlunya kesejahteraan lahir batin Pak. Tapi ya tentu uang juga perlu, kita bukan tidak perlu uang, kita perlu uang juga. Kemudian beliau bertanya bagaimana agar uang taspen itu dapat dikelola oleh para pensiunan dengan dalam bentuk saham yang dimiliki oleh para pensiunan. Saya kira ini Pak harus kita atur di dalam sistem pensiun kita. Itu yang tadi saya sampaikan. Itu harus ditetapkan dalam undang-undang Pak. Jadi sekarang kita tidak mainnya dengan kebijakan menteri itu, tapi di undang-undang menetapkan. Nah, dengan undang-undang itu menetapkan bahwa seseorang ini ketika menduduki tugas sebagai PNS itu potongan apa saja yang akan diterima, yang akan dijalankan. Sebagai contoh misalnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris bahwa kita mendapatkan tunjangan kinerja sampai 40 juta gitu Pak. Itu ketika kita menjabat. Kan lebih baik kalau misalnya sebagian itu langsung dipotong untuk tabungan kita di hari tua. Dan itu dipotong oleh negara. Tapi itu tidak ada aturannya. Sistem kita tidak mengatur itu. Oleh karena itu perlu sistem yang mengatur, yang ditetapkan dalam undang-undang. Sehingga pemotongan itu soheh letaknya. Dan sah bisa dilakukan. Dan jelas kalau kita nanti tamat sebagai pegawai negeri, itu bisa mintanya kemana? Jelas. Undang-undang mengatur. Jadi Pak Amhar, jadi koreksi yang pertama bahwa pensiunan itu perlunya hanya uang, tidak Pak. Kita perlu bergaul, kita perlu sosialisasi, perlu uang juga, perlu uang. Tapi uangnya itu bagaimana cara mengatur dan menetapkannya itu perlu diatur dengan undang-undang. Undang-undangnya perlu dirubah, itu saja. Kemudian uang tapera, apakah dapat dikelola gini Pak? Kalau tapera itu menurut kami kita perlu ada satu sesi khusus dengan BP Tapera, Pak Ketua Korpri mengadakan seminar, kami ikut lagi di dalamnya dengan BP Tapera gitu. Jadi karena banyak hal-hal yang perlu dijelaskan oleh BP Tapera tentang kebijakan BP Tapera mengelola uangnya. Kalau kami tidak dalam posisi untuk mengomentari kebijakan BP Tapera dalam pengelolaan uang tabungan perumahan rakyat. Saya kira demikian Bu Moderator. Saya kembalikan, terima kasih. Baik Pak, terima kasih untuk tanggapannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Andes Ari Windianto untuk merespon pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Mbak Mulia. Terima kasih atas pertanyaan. Pertama adalah Bu Sofi Turangan yang pengantarnya tadi sudah dijawab oleh Pak Agung. Saya hanya akan menjawab pertanyaan ya beliau terkait dengan batas usia berhenti atau purna, usia purna bakti, bukan pensiun ya, usia purna sebagai P3K. Jadi P3K itu jabatan yang dapat diisi oleh P3K itu jabatan fungsional, kemudian jabatan pimpinan tinggi.
Nah, batas usia pensiunnya adalah sama dengan batas usia pensiun PNS di jabatan tersebut. Jadi kalau Bu Sofi ini diangkat sebagai fungsional muda, pertama atau muda, apa itu namanya jabatannya, maka batas usia pensiunnya 58 tahun. Jadi kalau setahun ini 58, ya bulan terakhirnya kapan tanggal lahirnya, yaitu bulan terakhir itulah bulan berikutnya sudah putus kontrak atau purna sebagai P3K, sebagai ASN. Kalau diangkat dalam jabatan fungsional ahli media, batas usia pensiunnya 60 tahun. Kita garis bawahi bahwa tadi sampaikan oleh Pak Agung, variasi batas usia pensiun PNS itu banyak. Ya, kalau dosen, P3K dosen, batas usia pensiunnya 65. Kalau dosen dengan jabatan guru besar, maka batas usia pensiunnya 70. Kalau JPT, baik pratama maupun madya maupun utama, batas usianya 60 tahun. Peneliti, madya 65, utama 70 tahun. Nah, itu yang variasi dari batas usia pensiun. Jadi kalau ibu sekarang fungsional pertama atau muda, maka usia 58 akhir bulan usia 58 ibu memasuki masa purna sebagai ASN. Kemudian Pak Amhar saya kira sudah dijawab dengan jelas oleh Pak Agung, tapi saya hanya menggarisbawahi terkait dengan penyertaan modal pensiunan dalam saham yang dikelola oleh lembaga tertentu. Nah, sebetulnya yang tadi saya sampaikan lembaga pengelola dana pensiun itu yang mirip seperti itu yang dimaksudkan, tetapi tidak masing-masing pensiunan itu langsung investasi di bidang apa, tapi dananya di dana yang diiur itu dikelola, diinvestasikan oleh lembaga ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan plus minusnya dan seterusnya. Dan kalau pensiunan artinya berinvestasi langsung, rasa-rasanya mungkin baru sebagian kecil dari pensiunan PNS di Indonesia ini yang melakukan itu, karena satu mungkin uangnya juga tidak ada lebihnya untuk diinvestasikan dalam bentuk saham gitu. Kalau saham hanya 10-20 juta ya mungkin manfaatnya tidak ada, mungkin dipakai untuk apa? Bikin kontrakan lebih menguntungkan kan gitu. Ya, betul. Ya, itu lebih menguntungkan daripada investasi di saham gitu. Nah, jadi apalagi sebagian besar ASN kita atau pensiunan kita itu mungkin tidak di perkotaan. Jadi di wilayah pedesaan yang dari sisi literasi untuk investasi di saham itu masih rendah. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Mbak. Di mute Pak. Mbak Fitri, di mute. Mohon maaf. Karena masih banyak yang raise hand, kembali kita buka sesi kedua dengan 2 penanya. Kami persilakan kepada Bapak Yudi untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo Bapak Yudi. Baik, lanjut dulu ke Ibu Rosion Julieta. Silakan Bu untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Ibu. Ya baik. Terima kasih. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Ibu Rosion Julieta Utauruk, bekerja di BKPSDM Kota Pematang Siantar sebagai sekretaris. Yang saya ingin menyampaikan dalam forum yang terhormat ini, saya sangat terharu dengan apa yang mau disampaikan oleh Bapak dari PWRI tadi, bagaimana usaha PWRI untuk memperjuangkan kesejahteraan pensiunan ASN di kemudian hari di negara Republik Indonesia ini. Yang ingin saya usulkan, Pak, saya sering menandatangani memaraf surat SK pensiun para janda dan duda para ASN yang sudah meninggal dunia yang akan mereka terima. Saya sangat miris.
Kemarin di tahun 2023 saya sempat menangis untuk menandatangani memarap SK pensiun janda dari seorang mantan pejabat di pemerintah kota ini, asisten jabatan terakhir suaminya dengan golongan 4C, yang hanya menerima gaji pensiun janda sebesar 1.200.000 satu bulan. Saya sangat miris dengan pertimbangan bahwa ibu tersebut tidak ada memiliki pekerjaan lain. Saya terus membandingkan dengan BLT yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada keluarga yang tidak mampu, bahwa seluruh keluarga ASN itu tidak dapat memperoleh itu. Bahkan uang BLT yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada seorang keluarga yang tidak mampu itu saya rasa di level 1.500.000 per bulan. Sangat kecil bila dibandingkan dengan pensiunan janda yang harus diterima oleh seorang istri ASN yang suaminya sudah meninggal dunia. Nah, yang ingin saya sampaikan Pak, marilah para bapak pemimpin kami Korpri di pusat dan juga Bapak PWRI memohon supaya memperjuangkan besaran dari besaran pensiun yang akan diterima oleh seorang ASN dan janda serta duda ataupun anak-anaknya untuk dapat diukur secara ekonomis kelayakan dengan uang yang akan diterima oleh seorang pensiunan tersebut, apakah mampu untuk dipakai oleh seorang manusia Pak, manusia di Indonesia ini, apakah cukup dipakai uang sebesar yang akan diberikan oleh negara itu kepada seorang janda, duda ataupun pensiunan itu sendiri. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pak, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun seorang pensiunan ASN, janda dan dudanya bahkan dibiarkan melarat Pak. Saya melihat secara nyata itu kehidupan para pensiunan PNS di lingkungan saya tinggal, miris Pak. Miris dengan besaran pensiunan janda dan duda yang mereka terima sangat tidak manusiawi. Karena kalau dibilang pandai-pandailah menggunakan gaji sebelum pensiun, pandai-pandai bagaimana Pak? Udah diukurkah gaji PNS itu secara PDRB dengan kebutuhan nyata seorang ASN yang harus hidup menyekolahkan anak di sekolah negeri, memakan beras yang diberikan oleh tunjangan beras? Saya amati memang hidup dengan kemirisan. Makanya secara ASN saya memandang bahwa pemerintah Republik Indonesia ini dihargailah sedikit kita ASN ini Pak, dengan memberikan kelayakan gaji pensiunan untuk ke depan. Karena kalau kita sudah pensiun Pak, mana mampu lagi kita mengerjakan pekerjaan lain di luar kemampuan kita. Karena kita sudah memilih menjadi ASN, ya kita harus memilih juga bahwa kita menerima nasib kita dengan ASN tersebut, apa yang menjadi hak-hak kita. Nah, usul saya, mohon para pimpinan Korpri di pusat untuk memperjuangkan kenaikan dan kelayakan aja saya Pak membilangnya, untuk besaran gaji pensiun terutama untuk janda dan duda di kemudian hari kelak apabila mereka sudah pensiun. Terima kasih Pak. Jaya untuk Korpri Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas pernyataan dan pertanyaannya, tapi ditampung dulu. Selanjutnya, apakah Bapak Yudi sudah bisa tersambung? Halo Bapak Yudi? Sepertinya masih ada kendala teknis. Kita lanjut ke penanya berikutnya, Ibu Yanti. Halo Bu, apakah sudah bisa menyampaikan pertanyaannya? Bu Yanti posisinya masih mute. Baik Bapak Ibu, sembari menunggu pertanyaan dari Bu Yanti, saya persilakan terlebih dahulu kepada para narasumber untuk menanggapi tadi pernyataan dan pertanyaan dari Bu Rosia. Kepada kami persilakan kepada Bapak Aris dulu. Baik, terima kasih
Bu Rosian dari Pematang Siantar. Kopinya enak banget itu Pematang Siantar. Ya, saya juga PNS, masa kerja saya sudah 35 tahun. Dan nanti dalam waktu dekat, istilahnya tidak lama lagi, purna bakti juga artinya akan jadi pensiunan PNS. Nanti saya sudah hitung THT saya berapa. Kalau hari ini pensiun nanti tidak sampai 100 juta THT yang saya terima dari bekerja 35 tahun. Kemudian gaji bulanannya, pensiunan bulanannya, hitung-hitungannya hanya sekitar 4 jutaan mungkin. Ya, mungkin itu saya belum cek betul. Keluarga besar saya hampir semuanya pensiunan. Kalau mengandalkan uang pensiunan per bulannya, pasti tidak cukup. Hampir pasti tidak cukup. Ya untung orang tua saya dua-duanya pensiunan, jadi masih bisa untuk berdua masih bisa cukup. Tapi kalau sendiri misalnya, itu saya yakin tidak cukup walaupun tinggal di kampung, di pedesaan. Nah, dan untungnya lagi orang tua dari kecil memang sudah bertani, jadi ketika pensiunan ya lanjut taninya juga lanjut, jadi masih bisa lah makan berasnya dari situ. Tapi kalau murni dari pensiunan dengan penerimaan 3,9 juta untuk berdua, untuk makan mungkin ya, tapi untuk keperluan kesehatan dan lain-lain saya kira tidak. Nah, bagaimana kok tidak menabung? Bagaimana mau menabung? SK dua-duanya sejak, jadi saya dan adik-adik saya itu kuliahnya jurusan ekonomi koperasi. Nah, perbankan, koperasi dan perbankan. Artinya bisa kuliah karena sekolahkan SK di bank di koperasi. Ya. Jadi seperti itu. Menyekolahkan SK sejak dari saya SMA. Ya. Dan adik-adik saya. Jadi sampai dengan saya selesai dan adik-adik saya selesai. Jadi belajar terus supaya aman saja SK-nya. Kalau di rumah takut dimakan rayap katanya itu. Nah, Ibu kembali ke Bu Rosian. Pensiun janda itu 36% dari pensiun pokok. Jadi saat pensiun PNS-nya berarti Pak Sahli ini almarhum itu terima pensiun 4,5 juta atau 4,4 juta, sehingga jandanya ketika Pak Sahlinya almarhum meninggal dunia, jandanya mendapat 1,6 juta. Betul, saya sangat setuju bahwa itu sangat kecil. Kenapa tadi saya sampaikan saya PNS sebentar lagi pensiun? Artinya selama ini kami juga memperjuangkan supaya besaran pensiun yang diterima oleh pensiunan saat saya pensiun nanti, kalaupun bukan orang lain kasarnya, jadi pasti kami memperjuangkan seperti yang disampaikan oleh Prof. Judan tadi. Tidak henti-hentinya, tidak lelah-lelahnya kami memperjuangkan bagaimana pensiun ini bisa sejahtera. Yang sebagai contoh, perubahan sistem pensiun itu sudah dikaji dan diusulkan oleh BKN mungkin 20 tahun yang lalu. Konsepnya sudah ada sejak lama. Kalau Bu Rosion itu kan di Pematang Siantar itu wilayah kerja kantor regional 6 BKN Medan dan kepala kantor regional Pak Jandri. Pak Jandri Simanungkal itu tuh ahli terhadap remunerasi, termasuk penghitungan pensiun. Beliau yang menyusun konsep revisi mengenai sistem pensiun yang diinisiasi oleh BKN beberapa tahun lalu saat Pak Jandri ini sebagai direktur kompensasi di BKN. Jadi saat direktur beliau menyiapkan itu. Jadi sudah lama dan terus kita perjuangkan. Seiring juga dengan kita juga bersyukur Prof. Judan menjadi kepala BKN sehingga perjuangan itu akan terus berlanjut. Saya kira itu dari saya, Bu Rosion. Terima kasih, Mbak Fitri. Baik, terima kasih Bapak Aris. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Insinyur Dana untuk merespon pertanyaan tadi. Terima kasih Bu Fitri, Bu Rosion Julieta Hutauruk. Kami juga prihatin Bu bahwa ada pensiunan atau keluarganya yang betul-betul keadaan kehidupannya memprihatinkan. Yang dilakukan oleh PWRI adalah terhadap para pensiunan adalah kami sekarang melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas diri. Antara lain dengan melalui MOU kami dengan Kemenaker, kita melakukan beberapa kursus pelatihan, tetapi itu
upaya kecil di dalam lautan birokrasi PNS pensiunan ini yang perlu kita garap bersama. Yang perlu kita lakukan bersama adalah bersama antara PWRI dengan Korpri adalah bagaimana kita mendorong bersama agar perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69 itu bisa segera dilakukan. Di situ ditetapkan sistem apa yang kita lakukan, akan kita anut dalam mengelola pensiun ini. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Simanung Khalid di Pematang Siantar dalam menghitung besaran itu, mungkin kita akan bersama-sama dengan teman-teman dari Korpri, bersama-sama dengan teman-teman dari BKN, kita susun satu sistem yang baru lah tentang mengelola pensiun ini. Ini benar-benar ditunggu oleh seluruh Indonesia, sistem pensiun kita ini. Tidak hanya mengatur tentang pembiayaan pensiun, tapi penyiapan orang menuju ke pensiun itu juga perlu ditetapkan dalam undang-undang, perlu kita atur. Kalau tidak, kita semua masuk ke dalam panci pensiunan besar nih, masuk semua direbus dalam panci pensiunan ini. Mau matang, mau nggak matang itu. Tapi kalau kita persiapkan, undang-undang memerintahkan pada pemberi kerja, pada majikan kita itu pemerintah, maka kita bisa mempersiapkan teman-teman dalam bisnis usaha kecil, buka warung. Kita sekarang dengan MOU yang kami tanda tangani bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, kita mempersiapkan teman-teman Kementerian Dalam Negeri yang akan pensiun. Tetapi itu baru sebagian ranting kecil, masih banyak lagi ranting-ranting besar yang harus kita persiapkan teman-teman. Bagaimana teman-teman di kementerian lain yang juga masuk kepada panci pensiunan tanpa persiapan. Dan ini yang kita dorong supaya melalui sekretariat DPN Korpri ini, kami mohon Pak Ketum Korpri, mohon agar setiap kementerian itu mempersiapkan pegawainya yang akan pensiun melalui diklat dan pembekalan pra pensiun. Contohnya bisa diambil dari apa yang kami lakukan di Kemendagri. Saya kira itu yang bisa kita lakukan sementara. Untuk Ibu Rosion, ya kami cuma menyampaikan bahwa memperbaikinya harus dengan sistemnya diperbaiki, Bu. Jadi ya kita sama-sama sabar, sama-sama kami juga menderita, Bu. Tapi ya kami dengan melalui PWR ini kita gembira hati untuk bersama-sama. Ya, gembiranya orang yang nggak punya begitu. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Di mute, Bu. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Bapak. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Ibu Yanti. Silakan Bu Yanti untuk di-unmute mikrofonnya. Halo Bu Yanti, apakah sudah bisa tersambung? Dari meja teknisi barangkali, bukan dari Bu Yanti ya. Dari meja moderator Asrot bisa mengatur unmute. Hostnya. Dia untuk mengatur agar Bu Yanti bisa di-unmute. Ya. Yang sudah terhubung itu Pak Yudi. Baik, kita beralih ke Pak Yudi terlebih dahulu. Pak Yudi silahkan menyampaikan pertanyaannya. Halo Pak Yudi. Halo Pak Yudi, apakah sudah bisa tersambung Pak? Halo, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya, terima kasih Bu. Alhamdulillah bisa bergabung dengan orang-orang hebat. Ada Prof. Judan, ada para bapak-bapak senior segala macam. Jadi saya ingin ini ya mungkin masukannya, karena tadi kan banyak sekali yang
bilang kalau persiapan sebelum pensiun itu kan sebaiknya diberikan kepada para pegawai menjelang pensiun. Cuma kan yang jadi permasalahan kan ketika yang bersangkutan menjelang pensiun masih menjabat kan susah Bu untuk mencari waktu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pra pensiun. Jadi saya teringat ketika ada kakak ipar saya di suatu bank itu kan, dia sebelum pensiun itu memang dibebas tugaskan. Setahun sebelum pensiun dibebas tugaskan, kemudian dalam setahun itu dia diberikan pilihan untuk mengikuti pelatihan apa saja. Itu disediakan oleh bank tersebut. Jadi selama setahun sebelum pensiun itu tetap gajinya, tunjangannya tetap diberikan. Sekaligus diberikan namanya pelatihan-pelatihan yang diinginkan, kira-kira yang cocok yang mana. Jadi kalau saya boleh berikan masukan, mungkin di ASN mungkin bisa diterapkan seperti itu. Jadi 1 tahun sebelum PNS pensiun itu dibebas tugaskan saja. Jadi selama bebas tugas itu kan dia tidak ada kewajiban lagi untuk mengerjakan kewajiban perkantoran seperti itu. Dia diberikan terserah mau ikut pelatihan yang mana, dia kira-kira stylenya seperti apa. Disitulah ketika sudah setahun itu menjelang pensiun, setahun sebelum pensiun diberikan pelatihan segala macam, dia bebas mencari ruang lingkup yang lebih luas lagi. Jadi ketika sudah pensiun dia sudah tidak kaget lagi, kok uang saya tinggal segini, karena dia sudah namanya mendapatkan ruang lingkup ketika menjelang pensiun itu udah dapat ilmu yang menjelang pensiun tadi Bu. Ketika pensiun sudah tidak kaku lagi. Ya, jadi kalau menurut saya gini, ketika sebelum pensiun mungkin PNS itu dibebas tugaskannya, tapi tetap digaji dan berikan tunjangan seperti itu Bu. Jadi ketika sudah pensiun dia sudah siap untuk melepaskan tunjangannya, hanya menerima gaji sekian persen, tapi dia sudah siap untuk melaksanakan atau mengerjakan kegiatan-kegiatan yang mungkin selama setahun itu dia yang lebih bermanfaat ketika dia sudah memasuki usia pensiun. Mungkin demikian Bu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini hanya masukan saja, siapa tahu bisa Baik Bapak Yudi, terima kasih atas masukannya. Mungkin bisa langsung direspon. Saya persilakan kepada Bapak Insinyur Agung Mulyana untuk terlebih dahulu merespon. Setuju begitu Bu Moderator, bahwa sebelum memasuki masa pensiun 1 tahun misalnya dibebas tugaskan dari jabatannya, tetapi itu mesti diatur secara nasional. Yang bisa ngatur secara nasional itu Menpan dan Kepala BKN, dalam ini Pak Prof. Zudan. Tetapi itu sebetulnya juga harus merujuk pada undang-undang. Jadi supaya Kep Menpan dan Kep Kepala BKN itu ada dasar hukumnya yang memerintahkan para sekjen seluruh kementerian agar dan juga para sekda seluruh Indonesia agar pegawai 1 tahun sebelum pensiun itu dibebas tugaskan dan harus mengikuti pendidikan pra pensiun. Nah, itu harus dirumuskan dulu pendidikan pra pensiunnya terdiri dari apa saja dan sebagainya. Fasenya apa saja, berapa tahapan, kemudian masanya pendidikan pra pensiun itu berapa lama, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan seterusnya. Itu semua dalam paket kebijakan yang ditandatangani bersama antara Kepala BKN dan Menpan. Tetapi sebetulnya menurut saya harus ada yang rujukan yang lebih atas. Tidak bisa Menteri atau Kepala BKN membuat peraturan yang ujuk-ujuk atau tiba-tiba ada peraturan seperti itu, karena itu mengagetkan juga bagi sekjen-sekjen atau sekda-sekda seluruh Indonesia. Itu mesti ada kepres dulu di atasnya, atau lebih bagus lagi ada undang-undang. Itu yang tadi saya usulkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69 kita perbaiki bersama. Kami dari PWRI sudah menghadap kepada Kepala Balek untuk mengusulkan ini, tinggal dorongan lagi dari Sekretariat Korpri, didorong. Tidak apa-apa menjadi usul inisiatif DPR jadi undang-undang baru. Nah, atas dasar itu pensiun ini bisa diatur. Sekarang sistem pensiun ini tidak diatur dengan benar, sehingga ya tambal sulam.
yang mudah-mudahan tetap sejahtera sebagaimana keinginan seminar Korpri sekarang, kita tetap sejahtera. Yang kami lakukan di PWRI adalah kami memberikan pelatihan-pelatihan, melakukan sekolah lansia Gantari, pelatihan-pelatihan bekerja sama dengan Kementerian Teknis, Kementerian Naker. Kalau dari uang sendiri dari PWRI juga mungkin nggak bisa, tapi dari uang dari teman-teman dari yang sekarang memegang jabatan di kementerian-kementerian, mereka membuatkan program dan para para lansia kita ikut dalam pelatihan itu. Tetapi yang lebih penting lagi adalah sebelum jadi lansia ini, sebelum pensiun, ini dilatih dulu, dibekali. Saya kira itu yang saya komentar saya. Panjang lebar mudah-mudahan bisa ini menjadi pemahaman. Kepada Bapak Aris Windianto, kami persilahkan untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Usul saran yang sangat bagus, Pak Yudi. Ya. Dan saya juga sepakat dengan Pak Agung bahwa ini tidak mungkin dengan Permenpan atau per BKN itu sepertinya karena ada dampak fiskalnya, dampak keuangannya. Maka ya, harus yang lebih atas dengan ini dan juga ada SK-SK atau pengangkatan jabatan dan jabatan itu oleh Presiden. Jadi tidak mungkin Menpan atau BKN memerintah Presiden gitu kan. Nah, oleh karena itu aturan di atasnya menjadi lebih tepat. Sekurang-kurangnya PP lah gitu. Tapi lepas dari itu, usulnya sangat bagus. Nah, lepas dari itu saat ini ada sebetulnya ruang untuk itu, yaitu masa persiapan pensiun. Adalah 1 tahun sebelum masuk batas usia pensiun. Tapi itu boleh mengajukan, bukan wajib. Boleh mengajukan. Masalahnya, rekan-rekan PNS bukan masalahnya. Umumnya rekan-rekan PNS yang mengambil masa persiapan pensiun itu orang yang sudah siap untuk pensiun. Yang sudah ingin mempercepat untuk melakukan meningkatkan usahanya di luar, di selain PNS, dan misalnya suaminya sudah mapan, dia tidak khawatir untuk saat pensiun nanti, misalnya seperti itu. Usahanya sudah berkembang dan seterusnya. Sehingga mengajukan masa persiapan pensiun. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi sebetulnya ada ruang masa persiapan pensiun, tapi saat masa persiapan pensiun itu hanya terima gaji pokok. Ya, terima gaji, tunjangan kinerja tidak. Di sisi lain saat ini di berbagai instansi itu tunjangan kinerja jauh lebih besar daripada gaji pokok. Tunjangan jabatan juga jauh lebih besar. Untuk jabatan-jabatan level tertentu, tunjangan jabatannya jauh lebih besar. Gaji pokok relatif kecil, dan gaji pokok ini mengapa tetap kecil? Karena kalau dinaikkan tadi, seperti yang sampaikan Prof. Yudan, kalau single salary gaji pokoknya naik lah hasil istilahnya itu, besaran pensiunnya juga akan naik. Beban APBN, bukan beban, APBN yang diperuntukkan untuk pensiunan menjadi naik juga. Jadi mungkin itu hitung-hitungannya. Itu jadi saya kira itu Pak Yudi. Tapi saran masukannya, usulnya sangat bagus. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih atas respon, tanggapannya Bapak dan berbagai informasi yang menarik. Di sini sebenarnya masih banyak yang raise hand, namun saat ini kita dibatasi oleh waktu. Izin Bapak Prof. Zudan. Ya baik, terima kasih. Saya siang hari ini sangat gembira penjelasan Pak Deputi, Pak Aris, dan penjelasan Pak Agung itu betul-betul menyadarkan kita bahwa skema pensiunan sekarang itu tidak bisa membuat ASN yang pensiun itu sejahtera. Enggak. Pak Agung tadi eksplisit menyampaikan hanya 7% dari para pensiunan kita yang merasa nyaman dan bahagia dengan kondisi saat ini. Berarti kita harus melakukan desain ulang sistem pensiun para ASN di Indonesia. Ini. Nah, kita juga harus melakukan mitigasi, harus ada penyiapan pribadi. Satu, langkah pemerintah juga harus kita berikan masukan bahwa desain sistem kepegawaian kita di ujung akhir yang namanya sistem pensiun tidak membuat pensiunan sejahtera. Pensiunan masih khawatir akan kesejahteraan dan kebahagiaannya pada masa pensiun. Nah, sistem ini harus kita perbaiki. Salah satunya
dengan metode yang mudah saja disebut single salary system. Ini single salary system. Yang lain nanti sambil berjalan diperbaiki. Saran Pak Agung, penyiapan para ASN yang mau pensiun dilatih. Setuju sekali saya. Sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri Taspen. Bekerja sama dengan PT Taspen. Hanya harus lebih sering lagi. Pengurus Korpri juga harus turun lebih aktif lagi. Korpri di KL, provinsi, kabupaten kota harus lebih aktif. Membimbing para anggotanya yang 5 tahun sebelum pensiun. Jangan 2 bulan sebelum pensiun. 5 tahun sebelum pensiun dipersiapkan. Sehingga jaringannya masih banyak, kawan-kawannya masih banyak, masih bersosialisasi lebih luas. Ini bisa terus kita kembangkan. Dan pengalaman pribadi, kawan-kawan yang ketemu saya itu mengingatkan pada saya, Pak Zudan, persiapkan pensiunmu. Ke saya langsung. Kawan-kawan guru besar, kawan-kawan eselon 1, besok jangan lupa seperti saya. Kawan-kawan saya mengatakan begitu. Saya lupa persiapan pensiun, sehingga ketika pensiun saya kaget. Ini, saya kaget. Ketika pendapatannya, ini Pak Agung paham betul kawan-kawan kita eselon 1, ketika terima apa Pak yang sekali kira-kira 70 juta itu tunjangan hari tua. Hanya 70 juta Pak Yudan. Kemudian bulanannya saya terima 4,3 eselon 1 Pak Agung. Terima 4,3. Dari terima hampir 50-an atau 45 sekian. Betul. Jauh sekali. Nah, ini kita harus persiapan semua. Baik dengan menabung, latihan investasi, atau kalau saya menyiapkan secara dini untuk mendapat tunjangan hari tua lebih besar. Saya mengikuti program di Taspen Live, ikut tanya Taspen. Sehingga diharapkan nanti saat saya pensiun, terimanya bisa lebih besar lah. Insya Allah tidak 70 juta, tapi bisa sampai 500 sampai 700. Menambah. Kalau teman-teman yang masih muda, dari gajinya ditambah diikutkan misalnya, seperti saya di Taspen Live, ikut 1 juta misalnya 500.000, tapi 30 tahun, bisa dapat 1 miliar tuh saat pensiun nanti. Nah, itu ada hitung-hitungannya. Nah, saya menyisihkan dari pendapatan saya untuk ikut program saya pribadi untuk kesejahteraan saya dan keluarga saat pensiun nanti. Saya melakukan persiapan itu karena saya sebagai Ketua Umum Korpri melihat nggak sejahtera ini desain sistem pensiun kita. Oleh karena itu rekan-rekan semua kita harus persiapan. Kebahagiaan harus dipersiapkan. Kesejahteraan harus dipersiapkan dan Korpri akan terus mendorong menuju ASN pensiun sejahtera. Itu tugas utama kami. Saya concern di situ untuk memperjuangkan bersama rekan-rekan semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Agung, Pak Deputi, mohon dukungan, mohon bantuan semuanya untuk menyiapkan pensiun ASN yang lebih sejahtera, lebih bahagia lagi. Terima kasih. Kita lanjutkan minggu depan. Topiknya masih akan bersambung. Bagaimana strategi kita untuk bisa pensiun lebih sejahtera lagi. Dan untuk pengurus Korpri, tolong 514 kabupaten, 38 provinsi, 90 kementerian lembaga untuk aktif membantu para ASN-nya, anggota Korprinya bisa mempersiapkan pensiun ini. Kalau Korprinya aktif, insya Allah banyak ASN yang akan tertolong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Sobat ASN seluruh Indonesia, tak terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Saya persilakan kepada kedua narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya. Saya persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Andes Aris Windianto, MSI. Baik, terima kasih moderator yang saya hormati Pak Prof. Zudan selaku Ketua Umum DPP Korpri, Bapak Insinyur Agung Mulyana selaku narasumber dan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada pagi sampai siang hari ini. Sekali lagi terima kasih atas ikutsertaannya dan perhatiannya. Sekali lagi penekanan saya adalah untuk kondisi saat ini kesejahteraan kita saat pensiun itu lebih banyak ditentukan oleh inisiatif dan usaha kita sendiri. Kalau kita mengharapkan dari besaran pensiun yang kita terima, termasuk tunjangan hari tua, rasa-rasanya itu mungkin belum bisa mewujudkan pensiunan PNS yang sejahtera. Kami dari BKN bersama Prof. Zudan
akan terus memperjuangkan dan juga terus bekerja sama dengan PWRI. Ya kebetulan Ketua Umum PWRI juga mantan Kepala BKN. Jadi saya kira kami akan terus melanjutkan dan tetap semangat bagi rekan-rekan yang masih lama batas usia pensiunnya, mulai mempersiapkan diri dari sekarang. Kalau mendekati pensiun seperti saya baru persiapan, rasa-rasanya tidak siap juga ketika memasuki batas usia pensiun. Demikian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Insinyur Agung Mulyana untuk menyampaikan closing statement-nya. Terima kasih kepada moderator dan kepada sekretariat DPN Korpri. Kami sangat mengapresiasi undangan pada hari ini untuk hadir dan ikut serta dalam webinar tentang bagaimana kita bersama mensejahterakan pensiunan. Yang sudah jelas bahwa 80% daripada pensiunan itu SK-nya sedang berada di sekolah dan belum kembali. Jadi ini perlu kita lakukan langkah bersama. Oleh karena itu saya mendorong pada teman-teman di sekretariat DPN Korpri, ayo kita sama-sama bahu-membahu kita bekerja sama. Kami memiliki MOU dengan sekretariat Korpri Nasional yang perlu diperbaharui Pak Prof. Zudan. Itu sudah agak obsolet dan kita perlu perbaharui dengan semangat kita akan terus bekerja sama. Dan kita perlu bahu-membahu, terutama kita perlu memperbaiki revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69 supaya sistem pensiun kita itu jelas. Kemudian kita juga perlu bahu-membahu kerjasama untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lansia. Tidak ada anggota PWRI yang masih 17 tahun atau 18 tahun. Semuanya itu lansia. Jadi kita concern bersama. Sebentar lagi Pak Aris akan memasuki juga usia lansia dan akan concern dengan perbaikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lansia. Itu adalah kesejahteraan kita bersama. Kemudian di dalam undang-undang yang baru kita tetapkan sistem penyelenggaraan pensiun di Indonesia. Kemudian yang juga penting kita tetapkan adalah kita perlu mengikatkan perintah di dalam undang-undang ini agar semua PNS yang akan memasuki masa pensiun itu wajib dipersiapkan melalui suatu program pelatihan dan pembekalan pada PNS. Bisa 5 tahun sebelum pensiun, bisa 3 tahun sebelum pensiun, bisa 2 tahun sebelum pensiun. Pilihan ada pada pembuat peraturan nanti. Tapi itu perlu jadi mandat di dalam undang-undang yang kita akan perbaiki. Kemudian kita perlu juga yang terakhir ini mendorong semua pembayar pensiun kita. Kita punya lebih dari 45 bank pembayar pensiun. Mereka bisa ikut berpartisipasi dalam mensejahterakan para pensiunan melalui pelatihan-pelatihan atau pembekalan yang mereka sediakan bagi para pensiunan. Dan saya kira dengan dorongan dari Sekretariat Nasional DPN Korpri ini kita bisa dorong seperti Bank Mantap, Bank Syariah Indonesia dan bank-bank lainnya untuk kita mendorong supaya mereka juga menyisihkan sebagian daripada yang dikelola oleh mereka untuk kesejahteraan pensiunan. Terakhir, saya ingin sampaikan pada Bapak-Bapak dan Ibu semua yang menonton acara ini bahwa yang diatur dalam sistem undang-undang sistem pensiunan yang baru nanti bukan uang receh, uang besar. Satu orang pensiunan seperti saya, ini saya termasuk golongan 4595, artinya pensiunan saya 4.595. Jadi satu bulan. Ada orang pensiunan di Indonesia ada 3,5 juta. Kalau katakanlah dapat 3 juta saja satu bulan, maka satu bulan
untuk pensiunan itu 10,5 triliun per bulan. Setahun 120 triliun yang diatur untuk pensiunan ini. Jadi ini perlu diatur dengan undang-undang, melalui sistem undang-undang. Bukan sekedar mengalihkan dari Taspen kepada badan pengelola baru, ya itu tambah pekerjaan, menyambungkan tali kelambu yang sudah bisa diikat. Baik, demikian Bu Mulia Fitri, saya kembalikan. Intinya adalah kalau kita bersatu, kita mendorong bersama, kita pasti kuat untuk bisa mensejahterakan pensiunan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang berkenan hadir dan berbagi informasi yang sangat bermanfaat dan menjadi bekal bagi kita semua. Harapannya, semoga PWRI dan Korpri terus bergandengan tangan mengupayakan kesejahteraan pensiunan. Juga ucapan terima kasih kepada seluruh panitia atas kerja keras dan kerjasamanya sehingga webinar Menyapa ASN dapat diselenggarakan secara berkelanjutan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Pengurus Korpri Nasional, Kementerian Lembaga, Provinsi, Kabupaten, Kota, dan peserta webinar para ASN di seluruh Indonesia yang berada di wilayah Barat, Tengah, dan Timur, serta ASN yang berada di perwakilan luar negeri, yang meluangkan waktu dan sangat antusias dalam mengikuti webinar Korpri Menyapa ASN dari awal hingga akhir. Saya yakin masih banyak pertanyaan yang mengusik benak Bapak Ibu, namun kita dibatasi oleh waktu. Untuk menjaga komunikasi terus berlanjut, dimohon Bapak Ibu berkenan mengunjungi sosial media Dewan Pengurus Korpri, baik itu Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube, sembari memberikan saran yang membangun dan menyebarluaskan informasi yang disajikan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip ungkapan Prof. Zudan Arif Fahrullah di salah satu media, masalah rezeki, jodoh, kematian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Namun sejahtera dan bahagia itu bisa disiapkan agar ASN bisa tetap bahagia bahkan berkarya di masa pensiun. Semoga kita semua bisa menginternalisasi nilai-nilai yang termaktub dalam Mars Korpri. Di bawah panji Korpri, kita mengabdi tanpa pamrih. Di dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, Korpri maju terus.